Dalam bab 1626, 9 perubahan naga telah menghancurkan kekuatan ini. Wu Chen tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia memiliki 2 sayap dan 1 kipas. Dia mempercepat kecepatannya dan bergegas ke sisi lain. Kecepatannya sangat cepat. Dia ingin segera pergi. Kalau tidak, ketika Murongke datang, situasinya akan sangat buruk. Namun, tepat ketika dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba, api yang sangat kuat keluar dari sisi lain. Api ini, dengan kekuatannya yang mengerikan, sekuat gelombang yang mengamuk, menyapu dan bergegas ke Wu Chen, menutupi seluruh hidupnya dengan kekuatan membunuh. Wajah Wu Chen berubah drastis. Serangan ini lebih kuat dari yang sebelumnya, dan juga lebih mengerikan. Dia hampir tidak perlu memikirkannya. Itu pasti datang dari Murongke. Murongke adalah kaisar kekaisaran Zhou. Dia memiliki kultivasi yang kuat dan kekuatan yang mengerikan. Dia bukan orang biasa. Serangannya sangat mengerikan. Dia benar-benar kuat. Dia dapat menghancurkan segalanya di angkasa. Begitu dia terkena serangan itu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. 9 perubahan naga. Menghadapi serangan Murongke, Wu Chen tidak berani bersikap ceroboh. Saat ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia segera mendesak kekuatan yang kuat untuk menggunakan 9 perubahan naga. Aku melihat gas naga yang mengamuk keluar darinya. Gas naga ini sangat besar, seperti lautan, bergelombang dan bergelombang, terus-menerus keluar, mengejutkan seluruh ruang, sangat besar dan menakutkan. Gas naga yang ganas itu meledak dan keluar, membuat seluruh ruang bergetar. Kekuatan teror menyapu dan mengguncang seluruh ruang, membuat seluruh ruang antar bintang bergetar hebat dan berguncang tanpa henti. Itu tidak dapat menahan energi yang mengerikan ini. Raungan, raungan, 2 raungan, pada saat yang sama, energi horor pecah. Gegar otak yang melonjak membuat seluruh ruang terbalik. Rasanya seperti akan sepenuhnya terbalik. Serangan yang mengerikan seperti itu dapat dikatakan mengerikan dan mengguncang bumi. Kemudian, 2 naga besar keluar dari tubuh Wu Chen pada saat yang bersamaan. Kedua naga ini masing-masing sangat besar. Panjangnya 100 kaki, tubuhnya besar, dipenuhi dengan energi yang mengerikan. Ledakan yang melonjak menyapu, mengguncang seluruh ruang. Sekarang, kekuatan Wu Chen telah mencapai tingkat setengah dewa. Dengan peningkatan kekuatannya, kekuatan gerakannya secara alami meningkat. Dengan kedua naga yang keluar bersamaan, kekuatannya mengerikan, mengguncang bumi dan sangat mendominasi. Raungan, raungan. Kedua naga itu meraung marah dan kekuatan teror pecah. Mereka bergegas keluar dengan kekuatan yang paling menakutkan dan pergi ke arah Murongke. Serangan seperti itu sangat mengerikan dan mengguncang bumi. Melihat ke arah Murongke, Wu Chen tidak ragu-ragu. Dia langsung mendesak kekuatan super, energi teror, ledakan yang melonjak, menyapu, perkasa, berdampak pada seluruh ruang, sangat luas, benar-benar mengerikan, mengejutkan dunia. Pada saat ini, dalam menghadapi serangan Murongke, Wu Chen juga mendesak kekuatan teror. Kedua naga keluar bersama-sama, membawa kekuatan menghancurkan ruang, masing-masing bergegas keluar dari sisi kiri dan kanan, dan menyerang Murongke di masa lalu. Kekuatan itu adalah teror super. Naga kembar pecah. Kekuatan teror bergegas keluar tanpa ampun, langsung bertabrakan dengan serangan Murongke. Tiba-tiba, ruang antar bintang ini berguncang hebat, bergetar terus-menerus, yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Kekuatan semacam ini, itu adalah teror absolut. Orang-orang di bawah tingkat semi-dewa, tidak ingin menolaknya. Ledakan, ledakan yang mengerikan itu meledak, momentum yang sangat mengerikan itu, bagaikan angin yang sangat besar, meledak dari tengah, menyapu, menghantam seluruh ruang, yang luasnya tak tertandingi. 9 perubahan naga Wu Chen adalah hasil dari usahanya yang habis-habisan. Serangan yang mengerikan itu, dengan kekuatan yang mengerikan dan ledakan yang melonjak, menyebabkan seluruh ruang runtuh, yang sungguh tak tertahankan. Serangan Murongke, di bawah serangan gerakan ini, tidak dapat bertahan. Ketika kedua naga itu keluar, mereka hanya bertahan sebentar, yang berarti mereka hancur. Mereka sama sekali tidak dapat melawan. Melihat ini, wajah Murongke tenggelam. Dia tahu bahwa di dalam Wu Chen, ada keterampilan unik yang kuat dari keluarga naga, yang terkenal dengan kekuatan dan kengeriannya. Itu kuat dan tak terhentikan. Namun, untuk waktu yang lama, dia tidak menghadapi Wu Chen.
Meskipun dia berbakat dan tumbuh sangat cepat, Huang Pu bahkan bukan lawan. Dia adalah jenius muda pertama di Tianwu. Namun, pihak lain terlalu jauh darinya. Hampir mustahil untuk mengukurnya. Jadi dia sama sekali tidak memperhatikan Wu Chen, jadi untuk berbicara jika bukan karena saat ini, akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Dengan bakat masing-masing, mereka mungkin bisa mengejar dan menjadi setengah dewa seperti mereka. Namun, saya tidak menyangka bahwa pihak lain bisa memiliki kesempatan seperti itu untuk mendapatkan api yang mengerikan seperti neraka. Penampilan Wu Chen adalah kasus yang istimewa. Sungguh luar biasa bahwa ia mampu mengerahkan sepenuhnya kekuatan dari keadaan setengah dewa yang dimilikinya. Bahkan ia tidak dapat menahan rasa heran. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan seperti Wu Chen di dunia ini? Tidak. Diragukan lagi bahwa gerakan yang digunakan Wu Chen sangat mengerikan, kekuatannya mengerikan, gegar otak yang melonjak, menyapu dan menghantam seluruh ruang. Bahkan ia harus terkejut dan harus memperhatikannya. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Api neraka. Murongke minum dengan keras. Kekuatan supernya keluar darinya. Ia menakutkan, bergejolak, dan menakutkan. Energi yang tak berujung, ledakan yang melonjak, keluar dari tubuh Murongke, tiba-tiba menjadi api yang mengerikan, meledak, menyapu, dan menghantam semua sisi. Pada saat yang tepat, dalam ruang 100 zang di sekitarnya, semuanya berubah menjadi lautan api. Api itu bergulung, lautan api bergulung, dan amarahnya pun mengalir deras. Itu api yang mengerikan, berkobar dan berguncang, yang dapat menghancurkan apapun di dunia. Dalam bab 1627, kekuatan api neraka yang tak terbatas meletus dari tubuh Murongke, yang membuat seluruh ruang menjadi lautan api. Api yang besar, pembakaran yang hebat, gengsi yang mengerikan, mengguncang seluruh ruang. Segala sesuatu di ruang ini terbakar habis, yang tidak mampu menahan api yang mengerikan ini. Api yang kuat, pembakaran yang bergejolak, energi yang menakutkan, mengguncang seluruh ruang, hegemoni yang tak tertandingi, teror yang absolut, mengguncang bumi. Pada saat ini, Murongke berubah menjadi manusia api yang mengerikan. Seperti dewa api, Murongke memiliki kekuatan super. Itu sangat mengerikan dan mengerikan. Melihat api yang kuat ini, bahkan pada Wu Chen dalam kondisi saat ini, dia akan merasa sangat bermartabat. Dia mengerti bahwa Murongke sangat mengerikan sekarang, dan keterampilan unik yang dia gunakan sekarang juga sangat mengerikan, yang cukup untuk mengguncang dunia dan mengguncang seluruh ruang. Saat ini, aku tidak berani ceroboh. Kekuatanku melonjak, meledak, mengalir ke naga ganda, dan mengerahkan kekuatan 9 perubahan naga secara maksimal. Raungan, raungan, Changlong dan Yinglong meraung, di bawah pengaruh kekuatan Wu Chen, membuat kekuatan mereka sendiri meningkat pesat, promosi gila-gilaan, energi mengerikan, dan ledakan terus-menerus, membuat seluruh ruang bergetar, terus-menerus bergetar, tidak bisa berhenti. Pada saat ini, kekuatan kedua naga telah mencapai tingkat ekstrim, dengan energi yang ganas, ledakan tanpa henti, getaran konstan, teror yang tak tertandingi dan mengguncang bumi. Kedua naga itu keluar bersama, meraung dan meraung, membawa ancaman umum untuk menghancurkan segalanya. Mereka berguling turun dari sisi kiri dan kanan dan bergegas ke Murongke untuk mengalahkannya. Di sisi lain, Murongke juga mendesak kekuatan yang kuat, momentum yang kuat, meletus, api yang mengerikan, membakar dengan ganas, membentuk dunia api yang mengerikan, membuat seluruh ruang tertutup oleh api, prestise yang mengerikan, benar-benar mengerikan, mengerikan. Api neraka, minuman keras Murongke juga merupakan aksi yang kuat. Api yang tak berujung keluar darinya. Kekuatan api yang membakar dan mengerikan berdampak pada seluruh dunia. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Api itu bergulung-gulung dan membakar abis, seperti letusan gunung berapi, dengan energi yang sangat kuat, mengguncang seluruh ruang, kemarahan yang tak tertandingi, teror yang ekstrim dan mengguncang bumi. Pada saat ini, seluruh ruang telah berubah menjadi dunia api. Energi yang ganas, terus-menerus keluar, menyapu dan membuka, berdampak pada seluruh ruang, sangat luas. Di bawah erosi kekuatan api ini, bahkan jika ada kengerian seperti Changlong dan Yinglong, mereka akan merasa sangat keras, seperti mereka tidak dapat menahan sama sekali. Setelah menyadari situasi ini,
wajah Wu Chen berubah drastis. Dia menatap Murongke dan merasakan kekuatan yang mengerikan. Wajahnya sangat berat. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan sejati Murongke begitu kuat. Bahkan Suanglongnya mungkin bukan lawannya. Hancurkan untukku. Kekuatan kuat dan ledakan dahsyat Murongke mengguncang seluruh ruang. Api yang tak berujung menyapu. Mereka begitu berkobar sehingga mengguncang seluruh langit dan bumi. Mereka begitu mendominasi. Api itu bergulir dan meledak. Energi teror bergetar dan menyebar, menyapu seluruh dunia. Itu sangat menakutkan. Di bawah serangan yang begitu dahsyat, bahkan naga kembar tidak dapat menahannya. Meraung, energi mereka terus-menerus terbakar oleh api, dan terus-menerus dirampas. Bang! Bang! Akhirnya, kedua naga itu tidak tahan lagi. Mereka dihancurkan oleh api. Kekuatan teror menyapu dan berdampak pada seluruh ruang. Ketika tubuh Wu Chen bergetar, kegagalan Suanglong berdampak besar padanya, yang membuat tubuhnya penuh darah, melonjak, bergetar dan menyapu, hampir tidak dapat ditekan, mengalir keluar darinya. Formula Dharma internal segera berjalan untuk dengan cepat melarutkan kekuatan yang terkikis ke dalam tubuh. Atributnya sendiri adalah api. Selain itu, kitab suci air dewa dan formula Phoenix api ada di sana. Selama kekuatan api tidak cukup kuat untuk membunuhnya, dia dapat melautkannya. Nak, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Cepat serahkan warisan Dewa Xuanyu, atau aku akan mati. Setelah bertarung dengan Wu Chen begitu lama, kesabaran Murongke hampir sepenuhnya terkuras. Dia tidak ingin terus mengurasnya bersamanya. Dia ingin bertarung dengan cepat. Wu Chen berkata dengan ringan, ingin mewarisi, tunggu sampai kamu mengalahkanku, katakan ini juga tidak terlambat. Mendengar ini, Murongke tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Melihat Wu Chen, Murongke sangat marah. Karena anak laki-laki itu keras kepala dan bertekad untuk bertarung dengannya sampai akhir, dia tidak sopan. Dia langsung mengirim pembunuh itu. Baiklah, karena kamu ingin mati, maka aku akan menebusnya. Kemarahan Murongke tidak dapat ditegur. Awalnya, kekuatannya jauh lebih baik daripada Wu Chen. Di matanya, Wu Chen hanyalah seekor semut meskipun dia memiliki bakat luar biasa dan tidak ada yang bisa mencapainya. Dia ingin mengalahkan atau membunuh, tetapi itu hanya masalah melambaikan tangannya. Yang tidak dia duga adalah kekuatan Wu Chen telah menjadi begitu kuat sekarang. Dengan bantuan teratai neraka sungguh luar biasa bahwa dia telah menjadi kekuatan setengah dewa dan memiliki kekuatan untuk melawannya sampai sekarang. Namun, bagaimana dengan itu? Bahkan jika Wu Chen memperoleh kekuatan teratai neraka dan kekuatannya dipromosikan ke tingkat setengah dewa, itu hanya langit yang berat di alam setengah dewa. Masih ada celah besar antara dia dan Wu Chen. Oleh karena itu, jika dia ingin mengalahkan atau bahkan membunuhnya, itu bukan masalah. Api neraka. Murongke minum dengan keras, dan langsung mengaduk api yang kuat. Energi kekerasan itu pecah, berubah menjadi api ombak, dan terus bergetar, menyapu. Api merah mengepul, dan amarah mengalir deras ke langit. Kekuatan api itu meledak, membuat ruang di sekitarnya menjadi lautan api. Lautan api mengepul, gelombang api merah mengguncang seluruh dunia, yang sangat menakutkan, dan mengerikan. Api yang ganas, ledakan dahsyat, dan konvergensi yang cepat membentuk bola api yang sangat besar. Bola api ini sangat besar, di mana api merah bergulung-gulung, gelombang amarah melonjak, dan energinya mengerikan. Ini, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat bola api ini, tetapi wajahnya berubah. Dari bola api ini, dia dapat mencium kekuatan yang sangat mengerikan, yang sangat kuat. Bahkan dalam kondisi saat ini, dia merasakan ancaman kematian. Bola api terbentuk dengan sangat cepat. Energi yang sangat besar terkandung di dalamnya. Sangat menakutkan dan sangat menakutkan. Energinya sangat menakutkan, api yang sangat kuat dan membakar, yang membuat seluruh ruang menjadi lautan api. Api bergulung dan mengamuk selama 9 hari. Sangat mengejutkan dan menakutkan. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar dan terus-menerus pecah. Api yang sangat mengerikan itu seperti lautan api. Ledakan yang mengamuk itu memiliki kemampuan untuk membakar semua benda di ruang angkasa. Kekuatan seperti itu bisa disebut mengguncang bumi. Murongke menatap Wu Chen dengan dingin.
Karena anak ini keras kepala dan menolak untuk menyerahkan warisan Dewa Suanyu, maka dia harus memberinya pelajaran yang mendalam. Api neraka. Murongke telah mengumpulkan semua kekuatan, mendesak bola api yang kuat, bergulir keluar, api yang sangat kuat, ledakan yang melonjak, dengan kemampuan untuk membakar seluruh ruang, cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Bola api itu berguling, membawa energi yang paling mengerikan, dan melesat keluar dengan ganas. Kekuatan mengerikan itu meletus dan langsung menyerbu ke arah Wu Chen, melancarkan serangan super padanya. Pada saat yang tepat, seluruh ruang berubah menjadi lautan api. Di lautan api ini, api bergulung-gulung, gelombang amarah mengguncang langit, bergulung-gulung dan bergerak. Api yang mengerikan itu membuat seluruh ruang terbakar hebat. Udara dingin di sekitar, di bawah hantaman kekuatan api ini, juga terpencar, dan tidak berani mendekat sama sekali. Seluruh ruang antar bintang telah menjadi dunia api. Energi teror, mengguncang seluruh ruang, sangat menakutkan. Di sisi lain, Ye Xuanba, Huang Pujun, dan orang-orang lainnya sedang melihat ke sisi ini. Ketika mereka melihat Murongke seperti ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Murongke telah mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghadapi Wu Chen. Anda harus tahu bahwa Murongke adalah Raja Kekaisaran Zhou, penguasa Kekaisaran Zhou, dan memiliki kekuatan super. Bahkan orang-orang ini adalah orang-orang paling kuat yang tidak berani dengan mudah memprovokasi dan termasuk dalam level hegemonik. Di sisi lain, Wu Chen hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Bagi mereka yang hidup di alam ini, ia hanyalah eksistensi seperti semut. Namun, bagi pemuda seperti itu, kekuatannya sangat kuat. Ia dapat menaklukkan api yang mengerikan seperti teratai neraka. Dengan bantuan teratai neraka, ia dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat setengah dewa. Sungguh luar biasa dapat bertarung dengan Murongke dan memaksa Murongke ke tingkat seperti itu. Melawan langit, itu melawan langit. Sima Kong dan Murong Feng tidak bisa menahan rasa kagum. Wu Chen jauh lebih muda dari mereka. Namun, kekuatannya adalah kekuatan bidah. Bahkan hel lotus dan tiran lainnya dapat menaklukkan api. Sekarang mereka bersaing dengan orang tua mereka dan bertarung dengan sengit, dan mereka tidak dapat melihat kemenangan untuk sementara waktu. Sebaliknya, kultivasi mereka masih di ranah Hualong, dan kekuatan mereka rendah. Dalam banyak kasus, mereka perlu mengandalkan kekuatan orang tua mereka untuk dapat mencapai beberapa hal, seperti menerobos masuk ke Aula Suanyu, seperti memasuki ruang antar bintang. Tanpa bantuan orang tua mereka, sama sekali tidak mungkin untuk melakukan hal-hal ini hanya dengan kekuatan pribadi mereka. Ya, ini adalah kesenjangan antara mereka dan Wu Chen. Saya harus mengakui bahwa Wu Chen terlalu memberontak dan di luar imajinasi. Bagaimana kekuatannya bisa begitu mengerikan? Huang Pu benci melihat Wu Chen, dan hatinya terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Wu Chen dapat meletuskan kekuatan yang begitu mengerikan. Kekuatannya jauh melampaui dirinya. Dia seperti semut di hadapan satu sama lain, hampir tak berdaya. Bisa dikatakan, Wu Chen sekarang memiliki kekuatan, untuk mengalahkannya, itu mudah dan tanpa usaha. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa tak berdaya. Dengan kekuatannya, di antara generasi muda di Tianwu, tak seorang pun yang bisa menandinginya. Terutama ketika dia menerobos situasi legendaris, dia menjadi pusat perhatian publik. Namun sekarang ada Wu Chen. Bakatnya lebih hebat darinya, dan kekuatannya lebih mengerikan darinya. Menghadapi orang yang mengerikan seperti itu, dia benar-benar merasa tak berdaya. Dengan kekuatan Wu Chen sekarang, bahkan jika dia mandek, dia mungkin punya waktu puluhan tahun untuk mengejarnya. Ruang antar bintang, pertempuran antara Wu Chen dan Murongke, telah memasuki tahap panas membara. Murongke melepaskan bola api yang mengerikan, yang melesat keluar, membawa kekuatan ruang yang membakar, dan melesat menuju Wu Chen. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan, di luar imajinasi. Wu Chen diam-diam memperhatikan bola api yang datang. Dari bola api ini, dia merasakan kekuatan bitah dan mengerikan. Kekuatan ini, teror super, jauh melampaui imajinasinya. Bahkan dalam kondisi saat ini, dia harus menganggapnya serius. Jika dia tidak bisa menahannya, akan sangat menyedihkan dan tidak terpikirkan untuk menunggu ajalnya. Rahasia penciptaan Xuan Tian.
Pada saat ini, Wu Chen menunjukkan rahasia sifat Xuantian, yang merupakan rahasia ajaib. Jika digunakan, itu dapat meningkatkan kekuatan orang secara signifikan dan memberikan permainan beberapa kali lipat dari kekuatan tempur mereka. Meskipun Wu Chen baru saja mendapatkan rahasia penciptaan Xuantian, dia tidak terlalu mahir dan tidak dapat memainkan 5 kali lipat kekuatan puncaknya, tetapi jika dia ingin memainkan 2 kali lipat kekuatannya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Begitu rahasia alam Xuantian dipraktikkan, energi mengerikan meletus dari tubuh Wu Chen, mengguncang seluruh ruang. Sangat mengerikan. Seketika, momentum Wu Chen bergulir, kekuatan dahsyat, melonjak, bergulir, kekuatan mengerikan, mengguncang seluruh ruang. Api hitam, yang membakar beruang, sangat mengerikan dan mengguncang bumi. Nyanyian Phoenix. Wu Chen meledak, dan dengan bantuan kekuatan formula Xuantian, menampilkan lagu ilahi Phoenix. Tiba-tiba, keempat arah ruang bergetar. Kekuatan teror super meletus, membuat seluruh ruang bergetar. Itu tidak tahan, dan retakan besar terjadi, berubah menjadi sepotong kehampaan, yang sangat mengejutkan. Begitu nyanyian Dewa Phoenix keluar, sebuah bahasa Sanskerta misterius dari zaman kuno tiba-tiba terdengar, seperti ribuan dewa dan Buddha sedang bernyanyi. Bersamaan dengan munculnya bahasa Sanskerta misterius itu, muncul pula kekuatan yang mengerikan, yang juga melonjak keluar, mengguncang seluruh angkasa, sangat luas dan sangat menakutkan. Dalam bab 1629, nyanyian Phoenix adalah nyanyian surga dan bumi. Nyanyian itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan kekuatan yang mengerikan. Begitu meletus sepenuhnya, ia dapat menghancurkan semua hal di dunia. Energi yang sangat besar, dari segala arah, menyebabkan seluruh ruang hancur, dan dimanapun ia lewat, semuanya menjadi ketiadaan, dan tidak ada yang bisa ada. Bola api itu melesat ke tubuh Wu Chen. Ruang di sekitarnya runtuh. Kekuatan yang mengerikan itu keluar dari keterkejutan dan mengepung dari semua sisi. Ia menghantamnya dengan panik untuk menghancurkan semuanya. Namun, energi bola api itu juga sangat mengerikan. Ia sangat kuat. Ia terus meledak. Api teror itu terus melesat keluar, menyapu dan menghantam semua sisi. Dimanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi abu-abu dan semua hal hancur. Bahkan kekuatan Phoenix Divine Comedy, mustahil untuk menghancurkannya sepenuhnya. Peta jalan muncul. Wu Chen berteriak, tangannya berubah, dan energi yang kuat meledak darinya untuk memaksimalkan kekuatan Phoenix Divine Song. Hanya ada satu cahaya yang melesat keluar dari segala arah, dengan cepat menyatu, terkondensasi menjadi sebuah peta jalan. Peta jalan ini, yang berisi garis-garis hangat yang rumit, bersinar dengan cahaya aneh, menyilaukan, dan indah. Peta jalan itu memadat, cahaya aneh itu bersinar, kekuatan yang sangat besar, meletus, menyapu dan terbuka, menyerbu ke segala arah, kemarahan yang tak tertandingi. Pada pandangan sekilas Murongke, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia segera memacu kekuatan yang kuat untuk menyerbu keluar satu persatu, membawa teror umum yang menekan langit dan bumi, dan pergi ke Murongke untuk menekannya. Dao Tu, salah satu hal paling misterius di dunia, memiliki kemampuan misterius dan tak terduga untuk menekan semua hal di dunia dan menghancurkan semua yang ada di angkasa. Kekuatannya yang kuat sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Begitu peta jalan digambar, satu persatu, ia menyerbu ke bola api dari segala arah, menghentikannya dari menyerbu ke Wu Chen. Pada saat yang sama, energi yang tak berujung, bersama dengan keluarnya peta jalan, meletus dengan hebat, membentuk kurungan ruang, menutupi seluruh bola api, membuat bola api tidak dapat memainkan kekuatannya. Apakah ini peta jalan? Murongke juga bukan orang biasa. Dia mengenalinya sekilas. Yang diagregasi Wu Chen adalah Dao Tu. Keterkejutan di hati Murongke ketika dia melihat Dao Tu bahkan lebih besar dari sebelumnya, karena Dao Tu, semacam hal, sangat misterius. Bahkan kekuatan semi-dewa seperti dia, merasa bingung dan tidak ada gunanya. Hal semacam ini hanya dapat dikatakan sebagai pemula dan dapat menggunakan mode serangan ini setelah mencapai alam dewa yang sebenarnya. Namun, siapa Wu Chen? Meskipun kekuatannya saat ini adalah semi-dewa, kultivasi aslinya hanya di alam Hualong, bagaimana dia bisa menggunakan mode serangan peta jalan? Dewa Xuanyu. Tak lama kemudian, mata Murongke tertuju pada Dewa Xuanyu.
Dewa Suanyu adalah dewa sejati, dan dia juga memahami peta Tao, dan dapat memainkan kekuatan peta Tao. Namun, Wu Chen memperoleh warisan Dewa Suanyu, yang belum tentu ada dalam warisan tersebut, jadi ada peta Tao seperti itu. Dengan mengingat hal ini, Murongke lebih berhasrat untuk mendapatkan warisan Dewa Suanyu. Jika dia dapat memperoleh warisan Dewa Suanyu dan memahami sesuatu tentang jalan, maka dia dapat memengaruhi Senjing yang sebenarnya dan menjadi yang terkuat di Senjing yang sebenarnya. Alam dewa sejati, yang diimpikan semua orang berharap dapat membuktikan dan menyegel dewa, tidak terkecuali Murongke, jika tidak, dia tidak akan merampok warisan Dewa Suanyu. Namun, dengan kekuatan Wu Chen saat ini, bahkan jika dia telah memperoleh warisan Dewa Suanyu dan dapat menggunakan mode serangan peta Tao, dia tidak dapat memainkan kekuatan peta Tao yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan mutlak dalam perang ini, dan akan mengalahkan Wu Chen dan memenangkan kemenangan terakhir. Api neraka. Murongke meneguk minuman keras, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Energi yang kuat meledak darinya dan menyerbu ke dalam bola api, yang membuat kekuatan bola api melambung tinggi, berguling dan bergerak, menghantam peta jalan di sekitarnya dengan ganas, dan menghancurkan peta jalan di sekitarnya. Seketika, terjadi guncangan hebat di ruang itu. Energi yang dahsyat keluar darinya, menghantam kemana-mana, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatan Murongke jelas tidak terlindungi. Kekuatan teror terus meletus. Bahkan peta jalan yang dikumpulkan Wu Chen tidak dapat sepenuhnya dipadamkan. Api teror terus menyala, bahkan peta jalan pun musnah. Di sisi yang berlawanan, wajah Wu Chen sangat bermartabat. Melihat bola api dan peta jalan, dia juga terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa kekuatan Murongke begitu kuat sehingga bahkan ketika dia melakukan Phoenix Divine Comedy dalam kondisi saat ini, dia tidak dapat memperoleh keuntungan yang luar biasa. 9 perubahan naga. Setelah kode segel Wu Chen berubah, dia menggunakan 9 perubahan naga lagi. 9 perubahan naga adalah keterampilan paling kuat dan unik dari keluarga naga. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu terkena, langit akan hancur berantakan, dan kekuatannya akan sangat mengerikan, yang cukup mengejutkan. Raungan. Raungan. 2 raungan, seperti guntur, disertai dengan raungan, ada juga kekuatan yang kuat, tetapi juga wabah yang mengamuk, mengguncang seluruh ruang. Kemudian, 2 naga yang mengerikan keluar dari tubuh Wu Chen. Kedua naga ini berukuran sangat besar dan panjangnya 100 kaki. Mereka adalah energi yang menakutkan. Wabah yang dahsyat itu menyapu dan menghantam semua sisi. Mereka benar-benar menakutkan. Kedua naga raksasa itu segera terbentuk. Kekuatan yang mengerikan meletus, mengguncang seluruh ruang. Teror yang tak tertandingi membuat ruang bergetar dan alam semesta berguncang. Kekuatan seperti itu sangat mengejutkan. Raungan, raungan. Kedua naga itu meraung dan meraung ke langit, membawa ki naga yang mengerikan, meledak keluar, tubuh besar, melemparkan dan melonjak antara langit dan bumi, mengguncang seluruh ruang, kemarahan yang tak tertandingi, teror dan kengerian yang ekstrim. Segera, ruang di depan kita langsung hancur. Ada retakan besar. Ki naga yang marah tersapu keluar. Itu sangat ganas dan tirani. Itu dapat menghancurkan semua yang ada di dunia. 2 naga bersama-sama, serbuan kiki ke bola api, energi yang mengerikan, meletus, dikombinasikan dengan Phoenix Divine Comedy, untuk menekan bola api bersama. Kekuatan naga kembar adalah kengerian yang tak tertandingi, energi yang sangat dahsyat dan mengerikan, ledakan yang tiada henti, gelombang yang tiada henti, tirani yang tiada taraf, menekan bola api, membuat bola api itu bergetar hebat, api yang berkobar, gelombang yang tiada henti, menyerbu ke segala arah, menghancurkan ruang di sekitarnya dan membakar semua benda di dunia. Energi besar, melonjak bersamaan, tiba-tiba, badai energi yang dahsyat, meletus, menyapu bersih, di seluruh ruang antar bintang. Bola api, Suanglong, dan Daotu semuanya hancur tanpa ampun. Mereka tidak sanggup menahan tabrakan yang luar biasa ini. Tabrakan seperti itu bisa disebut mengguncang bumi. Pada saat ini, seluruh ruang antar bintang berguncang hebat, dan retakan besar telah terjadi. Aliran energi yang mengerikan telah mengalir ke segala arah, yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Pusat tabrakan sekarang menjadi lautan energi, aliran api, bergelombang gila,
terus-menerus bergetar, menyapu dan membuka, sangat mengejutkan. Energi dahsyat meletus dari pusat, seperti badai, menyapu, yang membuat Wu Chen dan Murongke keduanya terbang menjauh. Mereka tidak bisa menahan energi yang mengerikan ini. Sosok Wu Chen terus mundur, yang berarti dia tidak bisa berhenti sama sekali. Energi dahsyat dan ledakan terus-menerus membuat tubuhnya menderita pukulan hebat. Ki dan darahnya melonjak dan bergulung-gulung, seperti mendidih. Setelah mundur ratusan kaki, Wu Chen menghentikan langkahnya. Akhirnya, tubuhnya menjadi stabil. Dia melihat ke sisi yang berlawanan dan melihat cahaya api. Orang ini, dia sangat kuat, lebih baik pergi lebih awal. Meskipun dia telah berlatih formula kultivasi Suantian dan dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan daripada dirinya sendiri, kekuatan Murongke juga sangat mengerikan. Bahkan dalam keadaan saat ini, sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Jadi, untuk berada di pihak yang aman, lebih baik pergi lebih awal dan menghindari ujung tombak tajam Murongke. Namun, Murongke tidak akan pernah membiarkannya pergi. Dia telah menghabiskan begitu banyak kekuatan untuk mendapatkan warisan Dewa Xuanyu. Jika Wu Chen melarikan diri, semua usahanya tidak akan sia-sia. Ordo Phoenix. Pada saat ini, cahaya terang keluar dari tubuh Murongke. Api yang membara dan ganas meledak dan menyapu seluruh ruang. Ini adalah Ordo Phoenix, orang tua ini. Apakah dia gila? Melihat kobaran api yang kuat di tubuh Murongke, Kaisar Pu Jun dan Sima yang di belakang mengubah ekspresi mereka. Tanpa diduga, Murongke begitu gila sehingga bahkan Ordo Phoenix dan dewa-dewa lainnya digunakan. Ordo Phoenix, yang merupakan harta karun tingkat surga, memiliki energi yang tak tertandingi. Sekali didesak, kecuali pihak lain juga memiliki harta karun spiritual langka surgawi, jika tidak, itu tidak akan terhentikan. Bahkan jika itu adalah semi-ilahi, itu tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Murongke, kamu tidak mengikuti aturan. Knight Xuanba minum banyak. Di benua Tianwu mereka, kontrol harta karun spiritual surgawi sangat ketat. Kecuali mereka tidak dapat menggunakan harta karun spiritual surgawi. Sekarang, Murongke, untuk berurusan dengan Wu Chen dan mendapatkan warisan Dewa Xuan Yue, bahkan mengabaikan aturan ini dan menggunakan Tianji Lingbao. Namun, Murongke mengabaikan keributan para pengganggu Knight Xuan. Baginya, dia hanya punya satu ide sekarang, yaitu mendapatkan warisan Dewa Bulan Xuan. Selama dia bisa mendapatkan ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Bagaimana dengan aturan? Dia melanggarnya. Murongke mengerahkan semua kekuatannya, kekuatan yang ganas, ke dalam Ordo Phoenix. Ordo Phoenix bergetar hebat, meletus tanpa henti, dengan api yang kuat, membakar dengan ganas, dengan kekuatan yang mengerikan, cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia. Ordo Phoenix. Ini adalah harta karun roh surgawi. Ia memiliki kekuatan yang mengerikan dan energi yang mengerikan. Ia meledak keluar darinya, menyerbu dengan gila-gilaan, menyapu dan menghantam seluruh ruang. Di sisi lain, Wu Chen berada jauh. Dia sama sekali tidak peduli dengan kondisi fisiknya. Prioritas utama sekarang adalah melarikan diri. Jika dia pergi dari sini, dia tidak ingin membiarkan tragedi sebelumnya terjadi lagi. Tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba bergetar, rasa bahaya yang kuat, dengan gila-gilaan bergegas ke arahnya, seluruh dirinya untuk melindunginya. Ini, Wu Chen menatap api yang menyala di angkasa dalam, dan merasa takut. Ketakutan yang kuat melonjak ke dalam hatinya saat ini. Ordo Phoenix, harta suci surga. Wu Chen menyadari bahwa ini bukan hal yang umum. Ini adalah Ordo Phoenix, harta karun roh surgawi. Ini memiliki energi yang sangat mengerikan. Di bawah lingkungan dewa yang sebenarnya, pada dasarnya tidak ada yang bisa melawan harta karun roh surgawi. Kekuatannya yang menakutkan cukup untuk mengguncang seluruh angkasa. Ini sangat mendominasi. Tidak ada yang bisa mencapainya. Bajingan tua ini benar-benar memalukan. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Orang tua ini hanyalah orang gila. Dia tidak melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Dalam menghadapi Ordo Phoenix milik Murongke, Wu Chen sama sekali tidak mungkin untuk dilawan. Oleh karena itu, satu-satunya cara baginya saat ini adalah melarikan diri, mempercepat, pergi ke dunia lain. Ini adalah satu-satunya cara baginya saat ini. Harta karun roh surgawi adalah senjata terlarang mutlak.
Jika Murongke membawa harta karun roh surgawi ke dunia lain, itu akan dianggap sebagai invasi. Orang-orang di dunia lain pasti akan menyerang bersama, yang tidak diragukan lagi. Namun, Wu Chen ingin pergi ke dunia lain, yang pada dasarnya tidak mungkin. Dia melihat api, merobek ruang antar bintang, bergegas ke arahnya, dengan kekuatan super, ledakan yang melonjak, mengguncang seluruh ruang. Kita di sini. Wu Chen memiliki dua sayap. Energi besar meletus dan memacu kecepatannya ke tingkat tercepat, berharap untuk menghindari kekuatan Ordo Phoenix milik Murongke. Namun, Ordo Phoenix adalah harta karun tingkat surga. Ia memiliki kekuatan teror absolut dan kekuatan yang mengerikan. Ia secara langsung berdampak dan menghalangi seluruh ruang antar bintang. Itu tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Buruk, Wu Chen berteriak keras. Ia pikir dengan kecepatannya, ia bisa menghindari kekuatan serangan ini. Namun, ia sama sekali tidak bisa menghindarinya. Dalam situasi seperti ini, tidak ada cara lain selain menahannya dengan keras. Prasasti Zenmo. Wu Chen berteriak dan memanggil Prasasti Zenmo. Sekarang, kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat setengah dewa, dan ia dapat mengerahkan kekuatan Prasasti Zenmo sepenuhnya. Namun, Prasasti Zenmo adalah harta roh tingkat surga semu, bukan harta roh tingkat surga yang sebenarnya. Ordo Phoenix milik Murongke adalah harta roh tingkat surga yang sebenarnya. Sulit untuk mengatakan apakah ia dapat menahan kekuatannya. Namun, sekarang ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menghalangi kekuatan Ordo Phoenix. Jika tidak, tidak terbayangkan untuk menunggu akibatnya.